Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SOSMAG. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan saya untuk bisa mengikuti mata kuliah Sejarah Peradaban Islam ini. Saya Hazmul Ajibah dengan NIM 1242 ingin mengajarkan tugas UAS SPI. Baik, dimulai dari pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang sinkretisme? Jelaskan bagaimana sinkretisme dapat mempengaruhi masyarakat lokal. Jawabannya itu adalah sinkretisme adalah proses perpaduan atau penggabungan unsur-unsur budaya, agama, kepercayaan, atau tradisi yang berbeda menjadi sebuah sistem baru yang lebih harmonis. Terus bagaimana sinkretisme mempengaruhi masyarakat lokal? Karena peningkatan harmoni sosialnya, pelestarian tradisi lokalnya, identitas budaya yang khas, tantangan bagi otoritas agama, terus juga peningkatan kreativitas budaya. Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya Arab Spring? Setelah terjadinya Arab Spring, banyak negara yang mencari cara untuk menyeimbangkan Islam dan demokrasi, maka lahirlah Islam moderat. Apa motif dari Islam moderat? Baik, jawabannya penyebab terjadinya Arab Spring itu ketidakpuasan terhadap pemerintah otoriter, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, korupsi dan nepotisme, revolusi teknologi dan media sosial, inspirasi dari Tunisia, ketidakadilan sosial dan penindasan. Islam moderat dan motifnya itu, setelah Arab Spring banyak negara mulai mencari cara untuk menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan muncullah berbagai motif Islam moderat. Yang pertama ada menyeimbangkan nilai agama dan demokrasi, yang kedua mengatasi radikalisme, yang ketiga meningkatkan stabilitas politik, yang keempat meningkatkan toleransi beragama Islam. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga ada, setelah Utsmaniyah runtuh, kaum Islam menghadapi penaklukan yang menyebabkan inferioritas umat. Apa faktor penyebabnya dan apa yang muncul di tengah perasaan interator ini? Baik, jawabannya faktor penyebab inferioritas umat Islam itu ada runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, penjajahan oleh negara barat setelah Perang Dunia I, dominasi ekonomi dan teknologi barat, keruntuhan pendidikan dan keilmuan Islam, krisis identitas dan pengaruh terakhir ada fragmentasi politik. Baik, ada pertanyaan yang keempat, ada mengapa penaklukan Konstantinopel sangat penting? Setelah mencapai puncak kejayaan pada abad kekhalifahan Utsmaniyah mulai mengalami pengunduran. Faktor apa yang mengkontribusi pada pengunduran tersebut? Baik, jawabannya adalah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453 adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dunia dan Islam karena mengakhiri kekaisaran Bizantium, mengubah arah perdagangan dunia, simbol kejayaan Islam, mengonsolidasikan kekuasaan Utsmaniyah, menyebarkan budaya Islam setelah penaklukan. Dan apa aja sih faktornya? Yang pertama ada kelemahan kepemimpinan setelah pemerintah Sultan Sulaiman yang Agung. Yang kedua ada korupsi dan inefisiensi dalam pemerintah. Yang ketiga stagnasi militer. Yang keempat ada kalah dalam perang dengan Eropa. Yang kelima ada kemunduran ekonomi. Yang selanjutnya yaitu ada jelaskan bagaimana dinasti kecil dapat terbentuk, serta sebutkan dinasti yang memiliki kekuatan lokal yang sering terlibat dalam peperangan. Baik, jawabannya adalah dinasti kecil sering dibentuk dalam sejarah sebagai akibat dari fragmentasi kekuasaan, konflik, dan kondisi sosial ekonomi tertentu. Dan adapun kekuatan lokal yang sering terlibat dalam peperangan itu ada dinasti Seljuk, dinasti Ghaznawiyah, dinasti Mamluk, dinasti Ziyarat dan Buyid, dinasti
Bahmani, dinasti Safawi, dinasti Ayyubiyah, dinasti Maryah, dinasti Chagatai, dan dinasti Almohad dan Almoravid. Pertanyaan selanjutnya ada implikasi SPI dalam moderasi beragama. Implikasi SPI dalam moderasi beragama itu ada 5. Yang pertama ada penguatan nilai toleransi SPI, penegasan prinsip kebangsaan dengan mengajarkan nilai Pancasila, pencegahan radikalisme SPI, meningkatkan kesadaran kritis terhadap ideologi keagamaan melalui SPI, penguatan harmoni antara agama, moderasi beragama yang diimplementasikan melalui SPI. Untuk pertanyaan terakhir ada apa ibrah yang kamu dapatkan dari pelajaran SPI dalam bersikap? Ibrah yang saya dapatkan dalam pelajaran SPI itu mengedepankan toleransi, menjunjung tinggi moderasi, menumbuhkan jiwa nasionalisme, berpikir kritis tetapi tidak konfliktual, menolak radikalisme dan ekstremisme, mengutamakan dialog